Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas tentang interface ya, interface dalam pemrograman berorientasi objek. Interface ini merupakan bagian dari polimorfis ya, di mana polimorfis ini eh, bagian dari pilar pemrograman berorientasi objek, yaitu banyak bentuk. Jadi polimorfis itu banyak bentuk. Ya kalau kita flashback kemarin. Pemrograman berorientasi objek itu ada tiga pilar. Yang pertama ada kelas ya, atau enkapsulasi, kemudian ada inheritance atau pewarisan, kemudian yang ketiga ada polimorfis atau banyak bentuk. Nah, polimorfis ini dapat diimplementasikan di abstract class ya, atau di interface class. Nanti ada di C# ya. Contohnya misalnya kita punya metode dengan nama cetak. Nah, nanti cetak ini bisa diimplementasikan berbeda-beda tergantung kelasnya. Misalnya ada cetak versi PDF, ada cetak konsul, tampil di konsul, dan sebagainya. Oke, untuk penulisan kelas diagramnya seperti ini. Nah, untuk interface, interface ini nanti adalah daftar metode saja, metode tanpa isi, ya tidak ada isinya, jadi cuma metode saja. Oke, kita langsung contoh saja, kita masuk ke contoh penggunaan. Contohnya di sini kita mau buat aplikasi surat. Ya, di aplikasi surat ini misalnya kita punya dua kelas, ada kelas surat cuti, kemudian ada cetak surat. Kelas surat cuti ini dibuat untuk menghandle surat cuti. Misalnya ada nomor, tujuan, dan isi. Ya, nomor, tujuan, dan isi. Sedangkan cetak surat ini tujuannya untuk mengurusi cetaknya. Bisa nanti dicetak di konsul, bisa cetak di PDF, atau cetak di HTML dan sebagainya lah. Pokoknya bebas ya. Jadi dia punya tugas masing-masing. Oke, saya langsung saja. Kita akan buat kelas. Saya sudah punya project konsul ya. Kelasnya kita namakan surat cuti. Oke, di kelas surat cuti tadi ada tiga metode: get nomor, get tujuan, dan get isi. Berarti kita buat public string, tipenya string ya, string get nomor. Misalnya di sini dia mengembalikan nomor surat, misalnya 001/cuti. Kemudian sorry, ada get tujuan. Get tujuan misalnya tujuan suratnya misalnya BAAK, pengajuan cuti misalnya, pengajuan cuti mahasiswa ya, saya contohkan. Kemudian ada get isi. Misalnya mohon agar pengajuan cuti saya di ACC misalnya, seperti itu. Ini contoh saja ya. Oke. Kemudian kita punya satu kelas lagi namanya cetak surat. Ada konstruktornya surat cuti, dan ada metode namanya konsul, tipenya void ya, untuk nampilin di konsul. Oke, langsung saja add, kemudian kelas lagi namanya cetak surat. Cetak surat tadi dia punya konstruktor. Ingat, konstruktor itu metode yang namanya sama dengan nama kelas ya. Tidak ada void, tidak ada return. Seperti ini contohnya. Oke, sorry, dia punya atribut nih, saya lupa nambahkan satu. Dia punya atribut ya, public ini aja, prop, nama tipenya adalah surat cuti, namanya adalah surat. Oke, seperti ini. Kemudian di sini surat cuti, di sini saya buat namanya surat cuti. Oke, di ini. Kemudian kita inisiasi, kita kasih nilainya surat sama dengan surat. Oke, sudah selesai. Kita buat satu lagi, public void, namanya to console. Oke, to console ya. Jadi mau nampilin di konsul maksudnya, seperti itu. Ini konsul kayak biasa. Saya tampilin misalnya yang pertama tadi, kita lihat nih, get nomor, get tujuan, sama get isi. Berarti nomor surat,
plus berarti surat titik get nomor, kemudian get tujuan, oke, kemudian get isi. Oke, ini tinggal diganti saja dan isi. Oke, udah selesai dua kelasnya. Nah, cara pakai dua kelas ini seperti apa? Nah, sekarang kita contohkan. Oke, pertama kali kita buat dulu surat cuti. Ya, namanya surat cuti sama dengan new surat cuti. Oke, seperti ini. Nanti surat cuti ini kan misalnya nomornya didapat dari database atau tujuannya juga nanti didapat dari database, itu silahkan. Yang penting ada 3 metode ini. Nah, kemudian kita buat nih cetak surat sama dengan cetak surat new cetak surat. Nah, ada parameternya yaitu surat cuti seperti ini. Oh, huruf kecil ya, sorry. Oke, kemudian cetak surat titik to konsul supaya tampil di konsul. Kemudian seperti biasa konsul read key. Oke, kita coba jalanin dulu. Oke, harusnya muncul seperti ini ya. Jadi nomornya 001, tujuannya PAK, isinya mohon agar pengajuan cuti saya di ACC. Jadi kita punya dua kelas ya, dua kelas surat cuti dan surat cetak surat ya, dimana cetak surat ini tujuannya adalah untuk mencetak surat apa saja. Jadi bukan cuma surat cuti, nanti ada surat lain, surat lainnya dan seterusnya. Oke, kemudian kalau kita lihat misalnya ya aplikasinya bertambah nih, ditambah surat aktif misalnya. Nah, maka kalau kita buat kelas surat aktif ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicetak. Ya, kita contohin saja langsung. Oke, saya buat satu lagi kelas, misalnya namanya surat aktif kuliah maksudnya ya. Isinya kita copy saja dari surat cuti. Oke, tiga metodenya kita copy seperti ini. Ini saya ganti jadi aktif. Mohon agar pengajuan aktif kuliah saya di ACC. Oke. Nah, kemudian ini sama nih. Berarti kita buat objek dulu ya untuk surat aktif. Surat aktif sama dengan new surat aktif. Oke. Nah, cetak suratnya sekarang kita ganti nih jadi surat aktif. Oke. Nah, dia tidak bisa. Nah, kalau kita baca errornya tidak bisa mengkonvert dari surat aktif menjadi surat cuti. Ya, kenapa? Karena parameter cetak surat itu kita definisikan adalah surat cuti, bukan surat aktif. Ya. Maka kita harus mengganti di sini nih. Kita ganti jadi surat aktif. Ini juga kita ganti jadi surat aktif. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mau ganti jadi surat cuti, berarti kita ganti lagi kelasnya. Nah, ini tidak boleh ya, cara seperti ini tidak disarankan karena kan kita ganti-ganti kelas cetak suratnya. Oke. Maka dari itu harusnya cetak surat itu bisa menerima kelas ya, bisa menerima kelas apa saja. Jadi dia bisa menerima kelas apa saja yang ada di jadi dia bisa cetak surat nih, bukan cuma surat cuti saja, dia bisa juga cetak surat aktif, bisa juga cetak surat dropout, surat keluar dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya interface ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua kelas yang akan diinjek atau dimasukkan ke dalam parameter cetak surat itu harus menggunakan interface yang namanya i-surat ya. I-surat itu maksudnya interface surat ya, interface surat. Jadi kelas-kelas itu tidak terhubung langsung. Jadi surat cuti tidak terhubung langsung ke cetak surat. Surat aktif juga tidak terhubung langsung ke cetak surat. Semuanya harus melalui interface ya. Semuanya harus menggunakan interface yaitu i-surat seperti itu. Maka bentuk kelas diagram jadi seperti di depan. Oke. Jadi nanti dia namanya dependencies ya, dia punya ketergantungan di mana surat cuti harus mengimplementasikan interface i-surat ya, seperti itu. Oke, saya langsung saja. Berarti yang kita lakukan pertama kali
Ini saya biarkan dulu kayak awal. Ya, ini error nih. Ya, ini error. Oke, kita akan buat interface. Kita buat interface sama kayak buat kelas. Nah, ini interface nih. Interface kita akan buat nama interface-nya i surat. Jadi convention name-nya interface itu kalau di C# diawali dengan i ya. I surat atau misalnya i mouse. Kita mau buat interface mouse misalnya atau i validation ya. Jadi diawali dengan i. Oke, kita enter saja. Maka udah jadi interface-nya. Nah, interface itu di C# itu hanya berisi daftar metode tanpa body ya, metode kosong. Jadi metode kosong itu gini, string get nomor, oke, kemudian string get tujuan, kemudian string get isi. Oke, jadi ada 3 metode di sini, get nomor, get tujuan, dan get isi. Kemudian kita akan coba implementasikan di sini. Cara implementasi interface itu tinggal seperti ini. Kemudian tinggal kita sebut nama interface-nya i surat seperti ini. Udah nih, udah implementasi namanya. Kemudian di surat aktif, di surat cuti juga sama seperti ini, i surat. Oke, ini udah selesai. Nah, kemudian dicetak surat. Oke, kalau kita lihat di kelas diagram kita tadi, cetak surat itu tidak bisa terhubung langsung dengan kelas yang ingin dicetak, tapi dia harus melalui interface. Berarti di sini bukan surat cuti, tapi di sini i surat. Seperti ini. Nah, sini juga sama nih. Ini juga sama. Ini kita ganti jadi i surat atau interface surat seperti itu. Nah, ini variabel ini kalau kita mau ganti boleh jadi misalnya seperti ini ya, i surat. Ini berarti kita ganti juga nih i surat. Oh, sorry, s-nya i-nya kecil ya, ini i kecil. Ini variabel. Jadi variabel ini dipassing ke interface surat. Ya udah, ini saja. Maka dengan seperti ini cetak surat ini bisa menerima kelas baik surat cuti maupun surat aktif. Ya, kalau saya jalankan misalnya surat aktif, harusnya dia tidak ada error ya. Harusnya muncul nih surat aktif. Kalau kita ganti lagi di sini misalnya surat cuti, oke, kita jalankan, harusnya muncul tampilan surat cuti. Oke, ini seperti ini. Oke, jadi dengan cara seperti ini, kelas cetak surat, oke, ini kelas cetak surat kita itu bisa menerima objek yang dibuat dari lebih dari satu kelas. Ya, asalkan kelas itu mengimplementasikan interface surat atau i surat. Contohnya surat cuti dan surat aktif. Jadi surat cuti dia mengimplementasikan i surat, surat aktif juga dia mengimplementasikan i surat. Seperti itu. Kalau misalnya ini surat cuti nih, surat cutinya misalnya saya hapus nih implementasinya. Oke, seperti ini. Nanti errornya kayak tadi, ya. Dia akan error muncul pesan tidak bisa mengconvert seperti ini. Karena dia sudah beda interface, dia tidak menggunakan interface yang sama seperti itu. Jadi dua-duanya harus mengimplementasikan interface yang sama. Saya contohkan, saya tambahkan satu lagi misalnya kita punya surat apa ya namanya? Surat izin misalnya, atau surat dinas lah misalnya, surat dinas ini bebas saja namanya. Oke, surat dinas. Surat dinas ini misalnya kita mau dia mengimplementasikan juga e-surat. Oke, nah dia error nih ya. Dia error karena interface itu mewajibkan interface itu mewajibkan penggunanya kan surat dinas ya, itu harus memiliki metode dengan nama yang sama yang ada di interface-nya. Jadi di interface itu kan kita punya 3 metode nih, ada get nomor, get tujuan, dan get isi. Maka di kelas ini harus ada get nomor, get tujuan, dan get isi. Jadi semacam interface itu biasanya disebut sebagai kontrak ya, kontrak kelas. Tujuannya supaya semua kelas yang menggunakan interface tersebut metodenya seragam ya, metodenya seragam
Seperti itu. Jadi wajib nih, kalau saya cuma implementasikan satu, misalnya public string get nomor, maka dia tetap error. Seperti ini misalnya 001, maka dia tetap error. 001 misalnya dinas. Oke. Kenapa? Nanti errornya tinggal 2 kalau kita lihat nih seperti ini ya. Kenapa? Karena tidak di get tujuan tidak ada, get isi tidak ada. Jadi seperti itu. Nah, dia juga menjaga agar ketika digunakan dia tetap ada, kan ada get tujuan, ada get isi seperti itu ya. Jadi siapapun yang mengimplementasikan interface maka wajib dia menuliskan metode-metode yang ada di interface tersebut ya. Jadi interface itu bisa kita anggap sebagai daftar metode ya. Isi dari interface itu adalah daftar metode ini tanpa isi ya. Nah, isinya bebas tergantung si pengguna, tergantung kelas yang pakai ya. Jadi daftar metode yang harus ada di kelas. Contohnya surat dinas tadi nih. Nah, dia mau implementasikan misalnya nomornya dari database atau nomornya misalnya dari kelas lain, itu bebas saja. Tapi wajib ada metode namanya get nomor. Kalau kita mau ini lebih gampang lagi ya. Misalnya kita mau buat metode nih, misalnya ini tidak ada. Nah, kalau di Visual Studio itu udah otomatis. Jadi saya kontrol kursornya, saya arahkan di interface surat. Kemudian saya kontrol titik atau ini ada lampu, ini tinggal diklik saja. Klik implement interface. Nanti kita klik. Nah, maka semua metode yang ada di interface itu muncul otomatis di sini. Kan 3 ini wajib ada ya. 3 ini wajib ada. Maka tinggal saya isi nih, saya mau implementasikan apa, bebas. Misalnya return mohon izin dinas keluar kota misalnya, seperti itu. Nomornya sama kayak kelas-kelas yang tadi, misalnya 001 dinas, kemudian tujuannya return, tujuannya ke rektor misalnya. Oke, jadi dengan interface itu hanya menyeragamkan metode. Isi dari metode itu tergantung kelasnya masing-masing. Nah, isi dari metode tergantung kelasnya masing-masing. Nah, dengan cara seperti ini maka sama, tinggal kita buat objek surat dinas, kemudian surat dinas sama dengan new surat dinas. Udah, interface-nya mau ganti jadi surat dinas, silahkan. Seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, sekarang yang muncul adalah surat perjalanan dinasnya. Oke. Oke, jadi dengan seperti ini, maka kelas cetak surat itu bisa menerima kelas objek-objek ya. Jadi ini kan kelas cetak surat nih, dia bisa menerima objek baik dari surat dinas, surat aktif, surat cuti. Dia bisa menerima objek-objek dari semua kelas yang mengimplementasikan interface surat atau e-surat ini tadi. Oke, ini contoh penggunaan interface. Kemudian tadi ya, dia juga disebut sebagai kontrak kelas ya. Jadi semua metode yang ada di interface itu wajib diimplementasikan oleh si penggunanya. Nah, contohnya di sini ada 2 nih, kalau di sini nomor sama tujuan. Berarti kelas yang menggunakannya itu wajib ada get nomor dan get tujuan. Kalau get isi itu tidak ada juga tidak masalah kalau di contoh kelas diagram kita ini ya. Contoh sini. Nah, misalnya tadi nih, misalnya di surat dinas kita perlu ngambil data ke database nih. Maka kita buat misalnya public string koneksi database misalnya. Dan seterusnya, ini bebas, kita mau nambah metode sendiri bebas. Tapi yang penting ada 3 metode ini. Oke. Kemudian apabila ya interface suratnya ditambah, ini akan jadi masalah. Misalnya saya buat nih, saya tambahin string get dari misalnya, seperti itu. Maka semua kelas yang mengimplementasikan e-surat itu bakalan error. Kenapa? Karena tidak ada implementasi get dari, seperti itu. Jadi pada saat kita membuat interface, kita harus benar-benar memastikan bahwa metode-metode ini sudah benar, sudah lengkap ya, udah lengkap dan memang benar-benar nanti dibutuhkan oleh kelasnya. Jangan ada kemungkinan untuk ditambah lagi. Kalau tambah lagi nanti jadi masalah ya. Mau implementasinya akan error. Seperti itu. Oke. Untuk contoh ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti silakan di
pelajari lagi. Nanti kita akan coba lagi dengan contoh-contoh lain. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.